Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Blessing. Pada video kali ini kami akan presentasikan materi kami mengenai keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Anita Lois dan teman-teman saya. Shalom semuanya, saya Abdiva. Shalom semuanya, nama saya Sheila. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Rumapea. Kami juga telah menyiapkan yel-yel dari kelompok kami. Kelompok Blessing siap menjadi berkat bagi lingkungan. Baik, yang pertama kita akan membahas bahan Alkitab dari materi keluarga Kristen siap menjadi berkat bagi lingkungan. Bahan Alkitab yang pertama ada dari Efesus 5 ayat 21 dan Efesus 6 ayat 9. Dari kitab ini kita dapat mempelajari bahwasanya untuk menjadi keluarga Kristen yang siap menjadi berkat bagi lingkungan, kita harus merendahkan diri dan takut akan Kristus. Bahan Alkitab yang kedua ada dari Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Dari kitab ini kita dapat mempelajari hubungan yang baik dalam keluarga Kristen. Lalu, dari bahan Alkitab yang terakhir ada dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 11 dan Titus 2 ayat 1 sampai 10. Dari kitab ini kita dapat mempelajari sikap kita dalam ibadah dan kewajiban-kewajiban kita untuk menjadi keluarga Kristen yang siap menjadi berkat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Jadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesamanya. Contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga Kristen dalam rangka amin menjadi berkat seperti ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal dan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam Titus 2 dikatakan bagaimana orang Kristen berhikmat dan bijaksana di tengah masyarakat. Yang pertama, kaum laki-laki dianjurkan untuk hidup sederhana, terhormat dan bijaksana. Yang kedua, kaum perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur. Sedangkan yang ketiga, kaum muda dianjurkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Laki dan perempuan dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat. Nah, yang kedua itu ada pergunakan waktu yang ada. Setiap kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa waktu itu tidak dapat diulang kembali ataupun tidak dapat diputar kembali. Sebagai anggota keluarga Kristen, hendaknya kita menggunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya atau dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti membantu sekitar, menolong sekitar tanpa pamrih. Nah, hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk mengisi waktu-waktu luang kita, agar waktu-waktu kita tidak terbuang begitu saja. Nah, yang ketiga itu ada mengucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata kita dapat mempunyai kekuatan luar biasa yang mempunyai efek besar dalam hidup seseorang, baik bersifat negatif maupun positif. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita mengucapkan kata-kata yang membangun dengan cara memberikan kata-kata motivasi terhadap saudara-saudari kita ataupun teman-teman kita ataupun anggota keluarga kita yang butuh dukungan dari kita sendiri. Nah, apabila mereka butuh kritikan, hendaknya kita mengucapkannya dengan kalimat-kalimat yang positif tanpa menimbulkan sakit hati terhadap mereka. Oke teman-teman, dari penjelasan yang sudah kami paparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita memberkati kehidupan orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Karena dengan begitu kita dapat menyentuh hati dan membawa mereka mengenal Tuhan. Lewat perkataan, kita dapat membuat kehidupan satu hari seseorang menjadi kacau, namun lewat perkataan juga kita dapat membuat kehidupan satu hari seseorang menjadi lebih indah. Maka dari itu, marilah kita hidup dengan bijaksana, pergunakan setiap kesempatan dengan baik, dan ucapkan kata-kata yang membangun dan menyebarkan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Selesai sudah penjelasan materi kami, semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok Blessing mengucapkan shalom dan terima kasih.